Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 158 dan 159 dari surat Al-A'raf. Adapun terjemahan dari ayat 158 surat Al-A'raf adalah sebagai berikut. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, dalam kurung yang maksudnya kitab-kitabnya. Ikutilah dia agar kamu mendapat petunjuk. Terkait dengan ayat ini, maka dapat kita lihat bahwa Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kalimat, dengan kata-kata, katakanlah. Jadi, hai Muhammad, wahai manusia, dan seterusnya, itu adalah khitab atau pembicaraan yang ditujukan kepada seluruh umat manusia, baik yang berkulit merah maupun berkulit hitam, baik dia itu orang Arab ataupun orang Ajam. Maksudnya di sini adalah orang yang selain Arab. Apa yang dikatakan pada kalimat berikutnya dari ayat 158 ini? Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua. Jadi di sini maksudnya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dengan perkataan, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua. Itulah kata-kata yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Kamu semua di sini maksudnya adalah seluruh kalian, seluruh manusia. Ini termasuk dari kemuliaan dan keagungan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya beliau adalah penutup dari para nabi, dan beliau diutus kepada seluruh umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 19, di mana Allah berfirman yang artinya, katakanlah Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai, maksudnya di sini sampai Al-Quran sampai kepadanya. Juga Allah telah berfirman dalam surat Al-Hud, surat Hud, yaitu pada ayat 17. Di mana Allah berfirman yang artinya, barang siapa mengingkarinya, maksudnya di sini adalah mengingkari Al-Quran, di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Juga Allah telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 20, di mana Allah berfirman yang artinya, dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang yang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Selanjutnya, ayat-ayat yang berbicara terkait dengan hal tersebut itu sangat banyak. Sebagaimana hadis-hadis yang membahas tentang hal itu juga sangat banyak, sehingga tidak dapat dihitung. Dan hal tersebut merupakan perkara agama yang wajib diketahui secara darurat, yaitu bahwa sesungguhnya beliau Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang diutus kepada seluruh umat manusia.
Dalam sebuah hadis, Al-Bukhari rahimahullah telah meriwayatkan dari Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu. Dia berkata, dahulu pernah terjadi diskusi antara dan dialog antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Lalu Abu Bakar sempat membuat Umar marah. Maka Umar pun pergi meninggalkannya dalam keadaan emosi. Lalu Abu Bakar mengikutinya seraya meminta kepada Umar agar mau memohonkan ampunan untuknya. Namun Umar tidak mau melakukannya, bahkan langsung menutup pintu rumahnya di hadapan Abu Bakar. Lalu Abu Bakar pun segera menghadap kepada Rasulullah SAW. Kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, dan ketika itu kami sedang ada bersama beliau. Maka Nabi SAW bersabda, ketahuilah, sungguh teman kalian itu sedang dalam keadaan emosi. Maksudnya dalam keadaan marah dan jengkel. Lalu dia, Abu Darda, kembali berkata, dan Umar pun menyesali perbuatan yang telah dia lakukan terhadap Abu Bakar. Lalu dia segera datang menghadap dan mengucapkan salam. Lalu duduk di dekat Nabi SAW. Dia, Umar, mengabarkan peristiwa yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Abu Darda radhiyallahu anhu kembali berkata, maka Rasulullah SAW pun marah. Sedang Abu Bakar segera berkata, demi Allah, wahai Rasulullah, dalam peristiwa itu akulah yang telah berbuat zalim. Lalu Rasulullah SAW kembali bersabda, apakah kalian hendak mengacuhkan temanku ini? Abu Bakar maksudnya. Sesungguhnya aku telah mengatakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Lalu kalian menjawab, kamu dusta. Sedangkan Abu Bakar menjawab, kamu benar. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Adapun Imam Ahmad rahimahullah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, aku telah dianugerahi 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum aku, dan aku tidaklah mengatakannya karena itu suatu kesombongan. Aku diutus kepada seluruh umat manusia, baik yang berkulit merah maupun yang berkulit hitam. Aku diberi pertolongan dengan rasa gentar yang dirasuki di dalam hati-hati musuhku. Sejauh perjalanan 1 bulan, harta-harta ghanimah, rampasan perang, dihalalkan bagiku. Padahal dia tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku. Bumi telah dijadikan bagiku sebagai masjid, maksudnya di sini untuk bersujud, dan alat bersuci, dan aku telah diberikan syafaat. Namun aku menangguhkannya untuk umatku pada hari kiamat nanti, dan hanya untuk orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Isnad hadis ini jayyid, akan tetapi mereka tidak meriwayatkannya. Sedangkan Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya pada tahun perang Tabuk, Rasulullah SAW bangun malam untuk melaksanakan salat tahajud. Lalu berkumpullah beberapa orang dari kalangan para sahabat di belakang beliau untuk berjaga-jaga. Sampai ketika beliau telah menyelesaikan sholatnya, beliau pergi menemui mereka. Saya bersabda kepada mereka,
Sesungguhnya pada malam ini aku telah dianugerahi 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelum aku. Ketahuilah sesungguhnya aku diutus kepada seluruh umat manusia secara umum. Sedangkan nabi yang sebelumku hanya diutus untuk kaumnya saja. Aku diberikan pertolongan atas musuh dengan rasa gentar yang merasuki hati musuh-musuhku. Meskipun jarak antaraku dengan mereka adalah sejauh perjalanan 1 bulan. Maka mereka tetap dilanda rasa gentar terhadapku. Harta ghanimah atau rampasan perang dihalalkan bagiku untuk memakannya. Padahal nabi-nabi yang datang sebelumku menganggap memakannya merupakan sebagai dosa besar. Dan dahulu mereka membakarnya. Bumi telah dijadikan bagiku sebagai tempat sujud atau masjid dan alat bersuci, sehingga dimanapun pada waktu salat menemuiku, aku dapat bertayamum dan melaksanakan salat. Sedangkan nabi-nabi yang datang sebelumku menganggap hal itu sebagai dosa besar. Dan sesungguhnya dahulu mereka hanya melaksanakan salat di dalam biara-biara dan gereja-gereja mereka atau tempat beribadah mereka. Sedangkan perkara yang kelima adalah, apakah gerangan? Maka dikatakan kepadaku, mintalah. Karena sesungguhnya seluruh nabi telah mengajukan permintaan kepada Allah. Maka aku menangguhkan permintaanku sampai hari kiamat nanti. Dan itu hanyalah untuk kalian dan untuk orang-orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Demikianlah, namun isnad hadis ini adalah jayyid dan kuat. Akan tetapi mereka, para ahli hadis, tidak meriwayatkannya. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, barang siapa yang mendengar tentang diriku dari kalangan umatku atau orang Yahudi atau orang Nasrani, maka dia tidak beriman kepadaku, niscaya dia tidak akan masuk surga. Hadis tersebut tercantum dalam kitab Sahih Muslim dari jalan lain. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwanya berada di tangannya, tidak ada seorang pun dari kalangan umat ini yang mendengar tentang diriku, baik dia seorang Yahudi maupun seorang Nasrani, lalu dia tidak mau beriman kepadaku, melainkan dia pasti masuk neraka. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, demi zat yang jiwanya berada di tangannya. Maksudnya demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada seorang pun dari kalangan umat ini yang mendengar tentang diriku, baik dari seorang Yahudi maupun seorang Nasrani, lalu dia meninggal dunia dan tidak beriman kepada risalah yang dengannya aku diutus, melainkan dia pasti termasuk di antara para penghuni neraka. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Ahmad rahimahullah. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku telah dianugerahi 5 perkara. Aku diutus kepada orang yang berkulit merah dan berkulit hitam. Maksudnya di sini adalah seluruh umat manusia. Bumi telah dijadikan bagiku sebagai tempat masjid atau sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Harta-harta ghanimah rampasan perang itu dihalalkan bagiku, padahal dia tidak dihalalkan bagi nabi-nabi yang datang sebelumku. Aku diberi pertolongan
dengan rasa gentar yang merasuki dalam hati musuh-musuhku. Sejauh perjalanan 1 bulan. Dan aku diberikan syafaat, padahal tidak ada seorang nabi pun melainkan dia telah memohon syafaat. Dan sesungguhnya aku menyimpan syafaatku, lalu aku akan memberikannya kepada orang-orang dari kalangan umatku. Dari kalangan umatku yang akan meninggal dunia dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Isnad hadis ini juga sahih, akan tetapi tidak dapat mendapatkan mereka, yaitu para ahli hadis yang meriwayatkannya. Wallahu a'lam. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan hadis yang semisal dengannya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dengan sanad yang jayyid. Hadis tersebut juga diriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis bin dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku telah dianugerahi 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi yang datang sebelumku. Aku diberi pertolongan yaitu berupa rasa gentar yang merasuki hati-hati musuhku, dengan yang berada sejauh perjalanan 1 bulan. Bumi telah dijadikan bagiku sebagai masjid atau tempat bersujud dan alat bersuci, sehingga siapapun orangnya dari kalangan umatku menemui waktu sholat, hendaklah ia segera sholat. Kemudian harta-harta ghanimah atau rampasan perang dihalalkan bagiku, dan ini tidak pernah dihalalkan kepada seorang nabi pun sebelum aku. Aku telah diberikan syafaat, dan dahulu seorang nabi hanyalah diutus kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Selanjutnya Allah berfirman, yaitu dalam ayat 158 yang telah kita bacakan tadi, yang artinya yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Yang menghidupkan dan mematikan. Ini adalah terjemahan dari ayat 158. Dan maknanya adalah bahwa sifat-sifat Allah Ta'ala itu telah disebutkan di dalam firman-Nya. Sedangkan kata atau kalimat dalam ayat 158 yang berbunyi utusan Allah, itu maksudnya adalah zat yang mengutusku itu adalah zat yang maha pencipta segala sesuatu dan zat yang memiliki semuanya. Dalam hal ini Allah Ta'ala yang di tangannya lah segala kerajaan, yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepunyaannya lah segala putusan hukum. Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 158 surat Al-A'raf ini, yaitu kalimat yang artinya maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi yang ummi. Malah di sini adalah Allah Ta'ala mengabarkan kepada mereka bahwa beliau Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Ta'ala kepada mereka. Lalu dia memerintahkan kepada mereka agar mengikutinya dan beriman kepadanya. Kemudian kalimat atau kata pada ayat 158 surat Al-A'raf ini, yaitu yang berarti kata Nabi yang ummi. Di sini maksudnya adalah, atau terjemahannya, yaitu Nabi yang ummi, Nabi yang telah dijanjikan dan telah diberitakan kepada kalian di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Karena beliau disifati demikian di dalam kitab-kitab mereka, yaitu kitab-kitab orang ahli kitab. Oleh karena itu, Allah berfirman
dalam ayat 158 surat Al-A'raf, yaitu dalam kalimat yang artinya yaitu nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Di sini adalah artinya kitab-kitabnya. Jadi maksudnya adalah yang ucapannya benar-benar sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan dia beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan Rabb-nya. Selanjutnya terdapat arti atau kalimat ikutilah dia. Ini adalah kalimat pada ayat 158 surat Al-A'raf. Jadi maksud kata ikutilah dia itu yaitu tempuhlah jalannya dan titilah jejaknya. Maksudnya di sini agar mendapat petunjuk. Ini adalah potongan kalimat pada ayat 158 surat Al-A'raf. Jadi maksud agar kamu diberi petunjuk adalah yaitu petunjuk jalan yang lurus. Allahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.